ruang sisi lengkung. Ya, kita belajar tentang apa? Menurut kamu bangun ruang sisi lengkung itu ada apa saja? Tabung. Ada apa lagi? Kerucut. Ada tabung, ada kerucut, ada bola. Hari ini kita akan belajar tentang hal pertama dari bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah unsur-unsur dari bangun ruang sisi lengkung. Akhir dari proses belajar ini diharapkan kamu bisa menjelaskan apa saja unsur-unsur dari bangun ruang. Mencapai tujuan ini, maka kita akan belajar di dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok ahli dan ada kelompok asal. Jadi strateginya begini, kita akan saling bercerita hari ini terkait dengan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, membentuk kamu semua dalam 3 kelompok. Misalnya begini, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 misalnya. Ini ada orang di dalam ini namanya kelompok asal ya. Ini juga kelompok asal. Ini juga kelompok asal. Orang yang nomor 1 ini misalnya dia akan belajar tentang bola. Orang nomor 2 ini dia ahli tentang kerucut. Orang nomor 3 ahli tentang tabung misalnya. Ini juga sama. Sebentar para ahli ini akan berkumpul di satu kelompok. Ya. Jadi misalnya nanti akan ada kelompok yang baru. Di sini orang nomor 1 semua. Yang ini orang nomor 2 semua. Yang ini orang nomor 3 semua. Mereka akan belajar di sini sebagai orang-orang yang ahli di bidangnya. Setelah belajar di sini, bercerita, berbagi dengan teman di sini sampai sudah paham tentang unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung, mereka akan pulang di kelompok asalnya. Paham ya? Akan kembali ke kelompok asal, lalu bercerita. Jadi orang nomor ini cerita, oh tadi kita belajar tentang bola. Bola itu unsur-unsur ke A, B, C, D seperti itu. Semua orang akan bercerita di dalam kelompok itu. Bisa paham ya? Bisa? Kelompok yang pertama, Ibu Guru langsung tentukan ya, boleh toh? Ya, 3 kelompok ini 3 orang. Nah, kelompok pertama, boleh? Jadi Pipi, Junet dengan Sadrina. Kelompok kedua, ada 3 yang baju warna sama ini. Sudah? Kelompok 3, 1, 2, 3 ini. Sudah toh? Lalu nanti Jil masuk di kelompok 1. Bisa? Jadi kelompok 1 ada 4 orang. Lalu siapa cara masuk di kelompok 1 tabung, 1 kerucut, 1 bola. Begitu toh? Nah, tetapi kalau yang 4 orang berarti mungkin ada 2 orang kerucut, 1 orang tabung, 1 orang bola. Atau 2 orang tabung, 1 kerucut, 1 bola. Terserah di dalam kelompok masing-masing. Jadi jangan. Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kamu supaya silakan menentukan siapa yang tahu, siapa kerucut, siapa bola di dalam kelompok. Oke, silakan dengan bebas menentukan di dalam kelompok siapa tahu, siapa kerucut, siapa bola. Silakan masing-masing berdiri. Nasnya tetap ya. Di sini kelompok tabung, yang ini kelompok kerucut, bola di depan ini, bola di sini. Setiap perwakilan kelompok datang mengambil model bangun yang sesuai
Silakan kalian menjawab, berdiskusi, menjawab pertanyaan yang ada di halaman terakhir paling belakang LKPD. Halo, di kelompok ini setiap orang harus belajar untuk benar-benar menjadi ahli di bidangnya. Jadi harus benar-benar ahli di unsur-unsur tabung, harus benar-benar ahli di unsur-unsur bola, harus benar-benar ahli di unsur-unsur kerucut. Kenapa? Karena sebentar kalian akan menceritakan kepada ahli yang lain di dalam kelompok asal. Ibu berikan waktu paling lama 10 menit. Kalau gabung bisa pahamnya? Sekarang kita sudah berhenti melakukan aktivitas kita sejenak. Silakan ditaruh dua tangan ini di atas paha. Rileks, kedua bahu semua rileks. Mata dipejam. Semua mata dipejam. Itu yang tegak, dulu tegak. Nah, dulu tegak. Ini kalau saya jika napasan dia terganggu, gitu toh? Dulu tegak supaya rileks. Sudah? Nah. Pejamkan mata. Ikuti apa yang ibu katakan. Silakan dipejamkan mata. Tarik nafas dari hidung dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan dari hidung. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan hangatnya nafas yang kamu tarik di hidung dan lepaskan pelan-pelan. Rasakan hangatnya nafas yang keluar dari hidungmu. Lakukan sekali lagi. Lepaskan. Tarik nafas sekali lagi, diulang. Rasakan bagaimana perutmu mengembang dan mengepis saat bernapas. Lepaskan lagi. Lakukan sekali lagi. Dilepaskan nafasnya pelan-pelan. Fokus pada nafas yang kamu hirup dan juga dilepas. Tarik satu kali lagi nafas dalam-dalam dari hidung dan melepaskan. Silakan dibuka mata. Oke. Nah, nanti setelah ini ibu guru minta setiap orang menuliskan apa yang dia rasakan setelah melakukan aktivitas ini. Ini artinya apa? Kita rileks.
ya, supaya bisa kembali fokus untuk berbagi dengan teman-teman. Tujuannya apa? Supaya fokus. Oke, terima kasih. Sekarang kembali berhadapan. Sekarang di dalam kelompok masing-masing para ahli telah berkumpul kembali ke daerah asalnya. Silakan nanti saling bercerita kepada teman tentang apa yang kami dapat ketika bersama-sama bermusyawarah dengan para ahli lain. Oke, kita sepakat dulu dimulai dari mana? Ya, ahli apa yang bercerita duluan di dalam kelompok? Oh, katanya ahli tamu yang cerita duluan. Jadi kalau sementara cerita, terus saya tepuk tangan satu kali begini, berarti waktunya tamu selesai. Ya, bisa berpindah ke kelucut. Kalau ibu guru tepuk tangan yang berikut lagi, berarti yang berikut selesai balik ke bola. Aturannya, ketika temanmu sementara bercerita tentang apa yang dia dapat, diharapkan yang lain itu mendengarkan dengan tidak boleh memotong pembicaraan. Yang mau bertanya menunggu sampai yang menjelaskan ahlinya sudah ahli, misalnya tabung. Ahli tabung sementara menjelaskan, jangan yang lain memotong dulu. Setuju? Siap? 3, 2, 1, silakan. Sudah oke? Berhenti ya? Oke, silakan. Lanjut ke bola. Selesai ya? Ya. Semua ahli sudah menjelaskan di dalam kelompok? Sudah ya? Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kita sampai pada kesimpulannya. Untuk bangun ruang sisi lengkung ada berapa? 3, yaitu tabung, bola. Oke, baik. Terima kasih untuk proses kalian hari ini. Luar biasa, kamu sudah boleh menemukan sendiri tentang unsur-unsur dari tabung refleksi ya. Silakan kamu menulis di sini apa yang sudah kamu pahami dari bangunan sisi lengkung. Nah, yang kedua tadi Ibu Guru katakan bahwa nanti di akhir kamu juga akan menulis apa yang kamu rasakan terkait melakukan teknik stop tadi ya. Sebelum bagi satu orang satu ya. Jadi yang pertama, kamu tulis apa yang sudah dipahami hari ini. Kedua, apa yang kamu rasakan waktu olah nafas tadi. Terus dalam proses belajar ini yang kamu. Oke, silahkan menulis. Setelah melaksanakan aksi nyata dari modul 2.1 dan 2.2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang dikolaborasikan di kelas saya, maka saat ini saya akan menyampaikan refleksi saya. Yang pertama, perasaan saya saat merencanakan aksi nyata ini adalah saya agak pesimis dan ragu-ragu. Apakah mungkin apa yang saya rencanakan ini bisa dilaksanakan di kelas atau tidak?
apakah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya buat dalam RPP saya ini bisa menjawab kebutuhan murid atau tidak. Apakah murid-murid bisa melakukan teknik dari KSE atau tidak. Setelah saya melaksanakan aksi nyata ini, maka saya merefleksikan bahwa saya lebih optimis dan percaya diri, terutama saat membaca refleksi yang ditulis oleh anak-anak saya, baik saat proses pembelajaran di kelompok ahli dan kelompok asal, juga dalam penerapan KSE teknik stop dan role play komunikasi aktif atau bercerita secara bergantian, di mana di dalam refleksi tersebut murid-murid saya semuanya menulis bahwa pembelajaran yang mereka ikuti di hari itu adalah sangat menyenangkan dan mereka semua senang dengan pembelajaran seperti ini. Kemudian ketika ditanya tentang bagaimana perasaan mereka setelah melaksanakan KSE teknik stop, semua murid menuliskan bahwa mereka lebih tenang, mereka lebih rileks, lebih fokus dan lebih merasa damai dan siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi ini adalah semestinya pembelajaran model kooperatif tipe Jigsaw sudah biasa saya terapkan sebelum mempelajari modul ini. Dan ketika masuk dalam tahapan berbagi cerita, banyak murid yang tidak fokus. Kalaupun fokus, maka hanya sedikit yang fokus karena motivasi intrinsik mereka. Sedangkan yang lain fokus hanya karena takut dinilai sikapnya, ataupun supaya dapat dinilai, ataupun supaya dapat nilai yang baik. Namun saat ini setelah pembelajaran ini yang menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw dikolaborasikan dengan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi, saya kemudian melihat bahwa murid lebih fokus dan senang. Bahkan mereka memahami semua yang sudah dipelajari di saat itu. Mereka juga saat belajar tidak didoktrin dengan sejumlah aturan, tapi karena pembelajaran itu sesuai atau menjawab kebutuhan mereka, nah hal ini membuat mereka lebih termotivasi secara intrinsik. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya dan memotivasi saya untuk terus menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dalam setiap perencanaan pembelajaran, bahkan pelaksanaan dan evaluasi. Kenapa demikian? Nah, hal ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan ini seyogianya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak bisa bertumbuh sesuai kodratnya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan masyarakat. Pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan anak dengan sendirinya membantu anak untuk terus bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Dia bisa menemukan potensinya dan kemudian mengembangkannya sehingga dia bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan.